Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Wulandari dari kelas C untuk materi kuliah Praktikum Penginderaan Jauh dengan NIM saya adalah 24 53867 TK 59667. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Nah, di sini soal yang pertama adalah mencari beberapa sumber informasi terkait misi satelit yang biasa digunakan seperti Lansa 7, 8, Spot, Sentinel, dan ALOS. Kemudian menggali informasinya. Yang di sini ada Lansa 7 dengan sumber referensi seperti yang tertera di PPT. Untuk misi utamanya adalah menyediakan data citra bumi yang berkelanjutan dari misi Lansa sebelumnya untuk pemantauan perubahan lahan, tutupan hutan, studi geologi global. Lalu untuk parameter orbitnya, ini ada sinkron matahari dengan ketinggian 705 km, inklinasi 98,2 derajat, kemudian untuk waktu revisi atau melintasi kembalinya itu 16 hari. Kemudian untuk jumlah bandnya ada 8 band, terdiri dari 6 band spektral, 1 band thermal, dan 1 band pankromatik, yaitu 15 meter. Nah, kemudian ada lensa 8, untuk misi utama itu melanjutkan arsip data Landsat sejak tahun 1972 dengan teknologi sensor yang lebih canggih untuk memantau sumber daya alam, pertanian, dan kualitas perairan. Untuk parameter orbitnya, sunchronous untuk ketinggiannya 700 km, inklinasi 98,2 derajat, kemudian untuk waktu revisi 16 hari. Lalu untuk jumlah bandnya ada 11 band, terdiri dari 9 band pada sensor oli dan 2 band thermal pada sensor TIRS. Untuk sumbernya seperti yang tertera di PPT. Kemudian untuk Sentinel-2, sumber referensinya juga sesuai yang ada di PPT. Untuk misi utamanya adalah merupakan bagian dari program Copernicus Eropa untuk pemantauan lingkungan hidup, vegetasi, pertanian, atau hutan. Kemudian untuk deteksi perubahan lahan dan manajemen bencana dengan frekuensi tinggi. Lalu untuk parameter orbitnya ini ada juga sama kayak tadi sunchronous, kemudian ketinggian rata-ratanya itu 286 km. Lalu untuk waktu revisinya 10 hari untuk satu satelit atau 5 hari untuk 2 satelit bersamaan. Kemudian jumlah bandnya ada 13 band, sangat detail nih di spektrum inframerah atau untuk tanaman. Kemudian ada spot 6 dan 7. Ini untuk misi utamanya adalah menyediakan citra resolusi tinggi untuk aplikasi kartografi atau peta, pertanahan, perencanaan kota, dan pertanian presisi. Untuk parameter orbitnya, sunchronous, ketinggiannya 694 km, inklinasi 98,7 derajat, mampu merekam ulang lokasi yang sama setiap hari karena bisa menengok atau off nadir. Kemudian untuk jumlah bandnya 5 band, 1 band pankromatik, resolusinya 1,5 meter ditambah 4 band multispektral, blue, green, red, dan juga near infrared. Kemudian sumbernya ada di PPT. Kemudian ada spot 6 dan 7. Oh, ini kedobelan. Oke, selanjutnya soalnya adalah mengunduh citra satelit. Kemudian juga minimalnya 2 jenis data, ada resolusi tinggi dan juga medium. Nah, di sini saya menggunakan situs Copernicus. Ya, yang saya lakukan adalah registrasi dulu. Setelah itu, untuk kenapa registrasi? Karena untuk bisa mengakses fitur unduhan. Kemudian saya memilih platform Sentinel-2 level 2A. Nah, di sini karena saya berasal dari kota Surakarta, maka saya menulis di pencarian itu kota Surakarta. Kemudian untuk tutupan awannya itu saya atur 15% untuk memastikan kualitas visual yang baik dan tidak tertutup awan. Kemudian untuk data kedua saya menggunakan USGS untuk mengunduh citra satelit Landsat 8 atau 9. Saya juga login dulu supaya bisa mendownload. Nah, di sini saya juga di area Surakarta, fitur tutupan awannya sama yaitu 15%. Nah, setelah saya mengunduh dari Copernicus ataupun USGS, kemudian adalah proses ekstraksi atau dekompresi selesai. Nah, untuk diolah, yang pertama untuk yang Landsat 8 itu tuh berisi kumpulan file geotiff. Nah, di sini udah ada di folder saya. Untuk setiap kanat spektral ada band 1 sampai 11 beserta file metadata yang diperlukan untuk pengolahan radiometri. Kemudian yang kedua ada Sentinelnya. Isinya tuh struktur data format SAFE yang mencakup folder granul, data gambar CP2 dan file metadata yang menyimpan informasi georeferensi dan waktu akuisisi. Kemudian yang kedua adalah
mampu menjelaskan perangkat lunak untuk pengolahan citra seperti yang saya gunakan saat ini adalah Envy dan Google Earth Engine. Nah, yang pertama, saya menggunakan Envy terlebih dahulu. Nah, untuk Envy ini saya download terlebih dahulu di laptop saya karena merupakan software berat. Kemudian untuk GEE sendiri cukup daftar akun di website karena ini bentuknya website. Kemudian untuk prosesnya ini jalan di Google untuk yang GEE. Jadi laptopnya nggak perlu kerja keras gitu karena memang tidak perlu melakukan pengunduhan. Kemudian saya menampilkan citranya di Envy terlebih dahulu. Ini pengolahan menggunakan Envy. Nah, ini saya menggunakan metode create Envy metafile. Lalu untuk memprosesnya melalui data manager untuk dimunculkan sebagai gambar grayscale maupun RGB. Kemudian saya juga melakukan kombinasi terkait dengan RGB-nya. Nah, yang dilakukan untuk bisa mengkombinasikan adalah dengan membuka data manager atau bisa dengan tekan tombol F4 pada bagian bawah jendela. Lalu pilih opsi RGB color. Kemudian klik band yang diinginkan secara berurutan untuk mengisi saluran red, green, blue. Kemudian load data untuk menampilkan citranya. Nah, di sini saya mencoba kombinasi RGB-nya itu 432. Nah, untuk tampilannya seperti yang ada di PPT, yaitu tampilan akhir menunjukkan wilayah Surakarta dalam warna alami menggunakan file hasil penggabungan lensa Solo. Kemudian saya juga melakukan kombinasi yang kedua, ini ada RGB-nya 543. Untuk tampilannya seperti yang ada di PPT, ini tuh menggunakan band 5 yang diletakkan pada kanal merah. Hasilnya itu vegetasi yang sehat di sekitar Surakarta terlihat berwarna merah cerah karena klorofil memantulkan gelombang NIR dengan sangat kuat. Kemudian untuk mengetahui jumlah band melalui perangkat lunak Envy itu dengan cara menggunakan fitur view metadata lalu masuk ke tab spektral. Nah, di sini bisa melihat dengan jelas ada berapa banyak sih band yang dibawa oleh citra. Nah, ini ada band 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8-nya tidak ada. Kemudian untuk kombinasi true color buat yang sentinel, karena saya mencoba dua, yang pertama tadi Landsat, yang kedua ini sentinel. Ini juga RGB-nya tuh 432. Nah, kalau yang sentinel ini memang resolusinya tinggi ya, jadi kelihatan lebih detail gitu untuk tampilan citranya. Lalu di sini saya juga ketika menggunakan Sentinel untuk saya terapkan di Envy itu, saya bisa melihat nih Stadion Manahan yang ada di kota Solo karena memang resolusinya kan tinggi ya. Kemudian, nah ini saya juga menampilkan Stadion Manahan tapi dengan kombinasinya yang ini RGB 8432, 843, kemudian kalau yang sebelumnya ini 432. Kemudian untuk jumlah bandnya sama seperti yang Landsat tadi, saya terapkan juga di Sentinel di perangkat Envy. Nah, kemudian setelah saya mencoba menggunakan Envy untuk yang Landsat dan Sentinel, saya mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, yang itu adalah Sentinel 2 itu 10 meter. Citranya itu kayak menampilkan detail yang sangat tinggi, di mana tekstur perkotaan Solo itu terlihat padat dan tajam. Jaringan jalan dan belok bangunannya dapat dibedakan dengan jelas secara visual. Kemudian untuk Landsat 8, 30 meter itu tuh citranya itu cenderung terlihat lebih halus atau sedikit blur gitu dibandingkan Sentinel 2. Hal ini karena ukuran pikselnya memang 3 kali lebih besar sehingga satu piksel Landsat mencakup area yang lebih luas dan kehilangan detail objek kecil di perkotaan. Nah, setelah saya menggunakan Envy, saya menggunakan Google Earth Engine. Nah, untuk Google Earth Engine ini memang lebih mudah ya, karena kita tanpa mengunduh datanya, data citra satelit, tetapi kita bisa langsung memanggilnya gitu, atau melakukan import juga bisa. Nah, di sini adalah proses pemanggilan data satelit Sentinel-2 melalui server cloud Google untuk wilayah Surakarta tanpa proses unduh manual. Nah, kemudian saya juga melakukan kombinasi band juga nih di Google Earth Engine. Saya menggunakan visualisasi warna alami RGB 432 menggunakan sensor Sentinel-2 beresolusi 10 meter untuk identifikasi penggunaan lahan di kota Solo. Ini kayak nge-coding gitu. Kemudian ini juga saya melakukan kombinasi lagi. Ini kombinasi band inframerah dekat B8 untuk menonjolkan kerapatan vegetasi. Kemudian
di Google Earth Engine ini juga bisa mengetahui nih untuk struktur band-nya seperti apa gitu. Kalau di sini itu Sentinel-2 memiliki 13 band spektral utama B1 sampai B12 termasuk B8A sehingga tidak terdapat penomoran B13. Nah, selanjutnya saya juga melakukan kombinasi band juga menggunakan komposisi RGB 12, 84. Hasilnya seperti yang ada di gambar. Nah, setelah itu saya melakukan analisis nih perangkat lunak antara Envy versus Google Earth Engine gitu. Nah, di sini yang pertama nih untuk karakteristik dari Envy yaitu dia itu perangkat lunak berbasis desktop yang dikhususkan untuk pengolahan citra digital dan analisis spektral tingkat lanjut. Kemudian untuk menu dan antarmukanya itu ada data manager, toolbox, metadata viewer, terus pemrosesan juga dan layer stacking gitu. Nah, di sini untuk data manager itu tuh kayak jantung dari Envy. Nah, di sini pengguna mengelola layer, memisahkan band, dan mengatur kombinasi dari RGB-nya. Kemudian untuk toolbox-nya itu tuh kayak ada ribuan algoritma yang bisa kita pakai gitu. Kayak radiometric correction, geometric correction, hingga klasifikasi gitu. Untuk metadata viewer itu untuk fasilitas untuk membaca informasinya kayak panjang gelombangnya, waktu akuisisi satelit secara mendetail gitu. Kemudian juga ada workflow manualnya, ada layer stacking untuk proses krusial di Envy. Jadi kayak pengguna tuh harus menggabungkan file bandnya yang terpisah menjadi satu file agar bisa diolah. Selanjutnya, kalau ulasannya itu Envy itu kayak memberikan kontrol penuh nih ke kita pengguna terhadap setiap pixel data. Tapi kelemahannya itu terletak pada manajemen file fisik yang rumit, kayak harus diedit dulu headernya, terus beban komputasinya itu juga lumayan berat pada perangkat lokal. Kayak sering kali pas kemarin saya mencoba itu kayak not responding gitu saat melakukan pengolahan area luas. Terus untuk Google Earth Engine, ini karakteristik utamanya itu platform berbasis cloud computing yang menggabungkan katalog multi petabyte citra satelit dengan kemampuan analisis skala planet. Kemudian untuk menu dan antarmukanya ada script panel, konsol, map view, data katalog. Nah, untuk script dan panel ini tuh kayak tempat buat kita nulisin kodenya gitu kayak JavaScript atau Python untuk memerintahkan server melakukan analisis. Kemudian untuk konsol itu menampilkan outputnya nih dari data spasial kayak grafiknya, statistik, atau metadata lengkap kayak misal kayak tadi itu ada 26 elemen pada Landsat 8. Map view itu kayak jendela visualisasi hasilnya interaktif, kayak mirip Google Maps gitu, memungkinkan zoom out sama zoom in tanpa lag gitu. Karena ada data katalog ini kayak kita tuh nggak perlu download atau live stacking gitu, cukup panggil ID koleksinya gitu, terus nanti kayak langsung bisa siap olah gitu. Kemudian kalau ulasannya G ini kayak nawarin efisiensi revolusioner karena kayak proses yang memakan waktu 30 menit di Envy kayak nyari data, stacking, koreksi itu kayak dapat diselesaikan dalam hitungan detik gitu di GE melalui beberapa baris kode gitu kayak ngoding gitu. Kelemahannya ya itu sih kayak ketergantungan koneksi internet dan kurva belajar bahasa pemrograman gitu. Nah, setelah saya melakukan pengolahan baik menggunakan Envy ataupun Google Earth Engine, saya kayak bisa membandingkan nih antara Envy versi desktop dan juga Google Earth Engine versi cold ini. Kayak yang pertama dari segi akses data. Kalau Envy itu tuh kayak manual, kita harus nge-download terus import file gitu. Nah, tapi kalau Google Earth Engine itu tuh kayak kita tuh cuman panggil katalog data. Kemudian untuk manajemen band. Nah, kalau Envy itu kayak kita harus layer stack ini pakai tools box-nya itu kayak manual gitu. Nah, itu juga rawan error karena kemarin itu saya kayak seharian itu coba di Envy beberapa kali tuh kayak bahkan kayak tadi not responding gitu. Tapi kalau Google Earth Engine itu tuh kayak terintegrasi otomatis. Kalau performanya itu kalau Envy itu memang tergantung sama spesifikasi laptop yang digunakan gitu. Kalau yang Google Earth Engine itu tergantung sama server Google. Terus ringan dan cepat. Terus kalau fleksibilitasnya, kalau Envy itu kayak memang unggul ya untuk analisis spektral mendalam per pixelnya. Kalau Google Earth Engine itu unggul untuk analisis time series dan area luas gitu. Terus kalau visualisasinya nih, kalau buat Envy dia tuh kayak statis, berpengaturan, tapi kalau Google Earth Engine dia tuh kayak interaktif gitu. Parameternya itu kayak mudah diubah via kode, jadi kita bisa ngubah-ngubah kodenya gitu. Baik, itu tadi merupakan presentasi hasil dari yang telah saya kerjakan, yakni melakukan explore terhadap karakteristik citra satelit, mengunduh, kemudian juga melakukan pengolahan baik itu di Envy ataupun Google Earth Engine sehingga saya juga bisa mengetahui oh ternyata hasilnya seperti ini antara perbandingan Sentinel, Landsat,
kalau yang Sentinel itu memang high, memang resolusinya itu tinggi ya. Kalau Lensa itu ya agak menengah lah atau sedang gitu. Kemudian juga cara-caranya seperti apa di Envy dan Google Ads Engine gitu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.